60% rakyat Indonesia tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, maka praktik laut yang tidak bisa menjadi ruang hidup tadi jelas sangat merugikan bagi rakyat kita. Secara faktual saya bisa katakan sekitar 25,3% hari ini masyarakat termiskin di Republik Indonesia itu tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada angka itu. Apa buktinya? Pertama, bisa kita katakan bahwa penyeragaman pola pembangunan kota-kota pantai hari ini, yang pada akhirnya tidak hanya politik anggarannya, tapi juga praktik pembangunan dalam hal misalnya moda transportasinya. Ya. Hampir seluruh kawasan di Indonesia ini diarahkan gitu ya dengan model pembangunan yang relatif ke darat-daratan atau seperti Pulau Jawa lah, kita bisa katakan demikian ya. Tentu hal ini jelas sangat merugikan bagi saudara-saudara kita yang tinggal di kawasan timur Indonesia. Saya diskusi beberapa kali dengan Kementerian Perdagangan, katanya mendatangkan produk pertanian atau produk pangan dari Vietnam ke Pulau Jawa itu jauh lebih murah daripada mendatangkan dari Pulau Sulawesi. Jadi bahwa hasil bumi dari Pulau Sulawesi ke Pulau Jawa itu jauh lebih murah, jauh lebih mahal ketimbang kita membawanya dari Vietnam dan seterusnya. Di sini saya kira saya ingin menegaskan bahwa kita penting melakukan evaluasi yang cukup menyeluruh dalam rangkaian program-program pembangunan yang belakangan ini muncul. Saya mengambil contoh semisal jembatan Selat Sunda, ya, mega proyek ini. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin Pulau Jawa dan Pulau Sumatera akan dihubungkan dengan jembatan yang katanya akan terpanjang di dunia tadi. Yang notabene-nya saya kira kita punya akar kebudayaan ya, maritim yang cukup kuat, tapi kita di saat yang sama meninggalkan akar kebudayaan tersebut dengan tidak meningkatkan infrastruktur atau moda transportasi laut kita. Ini satu isu krusial yang saya kira menarik untuk mulai kita diskusikan ke depannya. Yang kedua adalah laut juga ditempatkan sebagai tong sampah belakangan ini. Bukti yang paling faktual, saya mengutip kebetulan dalam studi kami, ya, keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup nomor 92 tahun 2012 tentang izin dumping tiling. Jadi izin dumping tiling ini artinya izin untuk membuang tiling. Jadi tiling artinya itu sisa dari hasil pertambangan itu boleh dibuang ke laut kita di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya. Kalau tahu ada di sana namanya PT Newmont Nusa Tenggara Barat ya, di Batu Hijau itu setiap hari itu ada izin untuk membuang 140.000 ton tiling di laut. Sehingga saya menyimpulkan apakah memang tidak ada orang yang berkepentingan terhadap kekayaan sumber daya pangan kita di laut semisal, sehingga seluruh yang kotor di laut itu dibuang di darat. Ya. Tadi Pak Edward mengatakan seluruh orang jahat kalau dibuang ke laut itu biar laut yang menyelesaikan. Saya kira belakangan ini seluruh benda kotor di darat ini ya, itu diharapkan selesai urusannya ketika dia dibuang ke laut. Ya, ini juga paradigma yang belakangan menjadi tren dari pembangunan kita yang sekarang ini. Dan contoh yang ketiga yang saya kira yang juga sangat konkret adalah bahwa laut kita hari ini itu bukan lagi menjadi ruang yang damai. Tidak lagi damai. Disinilah kita menemukan praktik illegal mining berlangsung, illegal logging berlangsung, illegal fishing berlangsung. Bahkan ini adalah media yang paling, saya kira dalam 2 minggu, 3 minggu belakangan ini, praktik trafficking itu paling marak di sini. Mudah-mudahan ada teman-teman kita dari Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang belakangan itu dipojokkan dengan isu-isu perdagangan manusia yang cukup kuat belakangan ini. Ini adalah situasi di mana kita sungguh-sungguh, saya mengatakan bahwa ada situasi kita semakin mengerdil, ya, semangat kemaritiman tadi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana situasi ini terus memperluas atau semakin meluas, ya, tren pengerdilan tadi.
Saya menilai dalam pengalaman pendek sekitar 13 tahun belakangan mengikuti proses-proses perundingan dan kebijakan kelautan kita, saya berkesimpulan bahwa ada situasi di mana hilangnya pertimbangan dimensi sosial budaya kelautan kita itu dalam tiap-tiap tahapan diplomasi internasional kita. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa ini diawali karena kegagahan atau kekuatan diplomasi internasional kita yang sebelumnya sangat diwarnai dengan ciri kelautan tadi. Itu semakin ditinggalkan. Semakin ditinggalkan. Saya mengutip satu penelitian dari Ibu Chandra Motik, ya, pakar hukum laut internasional dari Universitas Indonesia, dan sebelum berangkat saya sempat berdiskusi dengan beliau. Beliau melakukan penelitian yang saya kira cukup menarik, dan pada kesimpulannya dia mengatakan bahwa meski Indonesia menjadi negara yang menginspirasi lahirnya Konvensi Hukum Laut Internasional, dan di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional ini kita mendapatkan hak-hak yang tidak dimiliki oleh banyak orang atau banyak negara di dunia, tapi kita gagal menjalankan hak-hak tadi untuk membawa negara ini menjadi lebih baik. Ya. Salah satu faktornya katakan bahwa kita tersandra oleh perjanjian dengan negara-negara donatur, dalam hal ini IGGI dan CGI. Ya. Apa ini IGGI dan CGI? Itu adalah kelompok antar pemerintah yang masing-masing didirikan 1967 dan 1992, yang diantaranya adalah Amerika Serikat, Belgia, Australia, Britania Raya, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, ya. Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, ya. IMF, dan seterusnya, yang pada intinya adalah konsorsium ini, ide dasarnya ingin memberikan pinjaman uang kepada Indonesia dalam kerangka pembangunan. Jadi ide dasarnya itu, meminjamkan uang dalam kerangka pembangunan. Tapi pada praktiknya, pinjaman pembangunan tadi telah menyandra berbagai kebijakan nasional kita, yang pada akhirnya kembali menyebabkan kita kalah dalam praktik diplomasi tadi. Ada dua implikasi dari perjanjian ini. Yang pertama, negara kehilangan hak berdaulatnya untuk melindungi wilayah kepulauan Indonesia dari perampokan sumber daya alam yang datang dari negara-negara lain. Dan yang kedua adalah bahwa negara dilarang, ya, jadi bukan lagi ini, negara dilarang memberikan dukungan kepada masyarakatnya dalam rangka untuk memperkuat diri melawan instrumen-instrumen dari eksternal. Dalam satu literatur dikatakan bahwa ada 3 mekanisme yang digunakan rezim investasi dan perdagangan internasional ketika dia ingin masuk lebih dalam kaitan merampas sumber daya alam di sebuah negara. Pertama, kita setuju dengan instrumen tersebut. Yang kedua, kita mengadopsinya dalam kebijakan nasional kita. Yang ketiga, kita menjalankannya. Dan yang keempat, kita bersedia diawasi dalam kaitan dengan menjalankan instrumen-instrumen tersebut. Dan Indonesia telah menjalankan keempat-empat ini dengan instrumen-instrumen yang paling tidak yang 3 tadi saya katakan. Ya, saya mengambil contoh yang paling konkret dalam 2 kebijakan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Ya. Di dalam undang-undang ini bahwa perusahaan multinasional boleh masuk ke dalam kita dan mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ya. Jadi mereka bisa masuk ke dalam kita dan mereka harus mendapat perlakuan yang sama. Lalu yang kedua, kita pun harus membuka 14 sektor strategis kita. Ya. Apa saja? Saya
kira di sini saya ingin sajikan beberapa ininya. Misalnya di sektor pertanian, misal. Di sektor pertanian itu 49 sampai 95% itu boleh dikuasai oleh asing. Dari mulai bibitnya, ya, pupuknya, ya, sampai penguasaan lahannya. Itu 49 sampai 95%. Di sektor kehutanan pun sama, 49 sampai 51%. Di sektor kelautan dan perikanan pun sama. Untuk kapal-kapal di atas 100 gross ton itu boleh dikuasai oleh asing. Ya, boleh dikuasai oleh asing. Termasuk sampai mekanisme pendidikan kita pun. Ya, pendidikan kita 49% boleh dikuasai oleh asing. Sehingga saya kira paradigma berpikirnya juga boleh jadi tidak sangat kontinen, tidak archipelagic, kan? Dan seterusnya. Termasuk di sektor perhubungan. Di perhubungan itu 49 sampai 60% itu boleh asing. Sehingga tidak mengherankan armada-armada transportasi laut kita hari ini itu hampir 60% itu masih asing. Ya, yang lalu lalang di perairan kita. Contoh yang kedua adalah yang terbaru. Ini Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Ini yang saya kira sangat menarik, sekaligus juga penting untuk kita cermati. Kenapa? Karena laut itu sudah menjadi komoditas baru hari ini. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa laut mulai dari permukaan air, kolom air di tengah-tengahnya, sampai dasar perairan, itu bisa dijadikan agunan ke bank. Ya, bisa dijadikan kolateral ke bank. Dan bisa diberikan kepada swasta termasuk asing untuk 60 tahun akumulatif. Ya, jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian melihat di perumahan-perumahan ada Bank BNI sedang menyita atau mengawasi bangunan ini begitu, maka undang-undang ini pun ingin melakukan hal yang serupa, ya, praktik-praktik pengkaplingan itu. Disinilah saya menyebutnya bahwa laut sudah bertransformasi menjadi komoditas baru yang berdiri sendiri. Kalau dulu dia sebagai media penghubung kolonialisme itu, ya, praktik-praktik kolonisasi tadi, sekarang dia sudah menjadi komoditas yang diperebutkan. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang dibalik undang-undang ini? Ya, itu kembali lagi setelah kita coba pelajari ternyata benar seperti yang ada di dalam penelitian dilakukan oleh Dr. Chandra Motik tadi. Di sana ada Bank Dunia, di sana ada ADB, dan seterusnya. Yang notabene-nya benar-benar menyandera kita dalam situasi. Disinilah saya kira mengapa kalau dulu prinsip dalam perdagangan itu solidaritas dan complementarity. Ya, jadi bagaimana saya bisa memberikan apa yang sedikit yang saya punya untuk saya berikan kepada pulau lain. Di saat yang sama saya ingin menyempurnakan kehidupan saya dengan membeli sebagian dari wilayah lain untuk ke pulau saya dan seterusnya. Hari ini dia telah berubah menjadi kompetisi yang terbuka. Kompetisi yang terbuka tadi itu bukan hanya satu negara dengan negara lain. Liberalisme itu telah melahirkan yang disebut dengan kompetisi manusia dengan manusia, komoditas dengan komoditas. Ya, hari ini kenapa lahan-lahan pertanian di wilayah kepulauan kita ini semakin sempit? Karena ada kepentingan pasar terkait dengan sawit. Dan sawit telah menyempitkan lahan-lahan pertanian kita tadi. Nah, inilah saya kira komoditas sawit juga berkompetisi ternyata dengan komoditas pertanian. Aktivitas pertambangan juga ternyata berkompetisi dengan aktivitas perikanan kita, dan seterusnya. Terakhir, saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa kolonialisme hari ini itu telah bermetamorfosis menjadi kontrol ekonomi melalui institusi-institusi bilateral maupun multilateral, ya. Paling tidak dalam kajian kami, IMF, ya, BITs tadi, dan instrumen perdagangan internasional di bawah WTO, yang pada akhirnya ini menyebabkan kompetisi yang timpang dan terbuka tadi, ya, yang pada akhirnya pula telah menjadikan laut itu menjadi komoditas ekonomi yang terbuka pula diperebutkan hari ini. Sehingga dalam banyak kesempatan saya juga mengatakan inilah mungkin yang disebut dengan kolonialisme kerah putih itu. Kalau dulu alatnya adalah senjata, ya, dan
pemaksaan, maka hari ini dia menggunakan instrumen-instrumen legal yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan perlawanan yang signifikan yang dilakukan oleh praktik kolonialisme keras putih tadi. Sehingga bagaimana ketika kita ingin menyudahi situasi ini, ya, kalau kita ingin memulihkan kelautan kita ini, saya mengusulkan dua hal sebagai penutup. Yang pertama itu, ya, kita harus membenahi diplomasi internasional kita untuk mengembalikan, ya, akar kemaritiman tadi, akar kelautan tadi dalam tiap-tiap proses negosiasi. Kita tidak mau lagi diletakkan sebagai negara yang berdagang, ya, di mana model perdagangannya itu kontinen. Dalam prinsip negara kontinen, pasar itu selalu di luar. Tapi di dalam konteks negara kepulauan, pasar itu ada di dalam. Itulah interaksi satu pulau dengan pulau yang lain. Di saat kita mempraktekkan model perdagangan yang kontinen tadi, maka ancaman-ancaman disintegrasi yang seperti terjadi belakangan ini, itu tidak akan pernah pulih. Ini adalah, saya kira, sangat erat kaitannya karena paradigma ekonomi kita selalu melihat pasar di luar. Sehingga interaksi antar pulau itu sangat terbatas. Tidak ada lagi Maluku dengan Nusa Tenggara, misal Maluku dengan Sulawesi dengan Jawa dan seterusnya. Ini yang saya kira satu isu krusial di mana kita perlu membenahi diplomasi kita. Dan yang kedua, saya kira mau tidak mau, suka tidak suka, hak-hak masyarakat kita itu yang tinggal di wilayah pesisir pulau-pulau kecil itu perlu segera dipulihkan. Kebetulan saya bersama dengan teman-teman termasuk Bung Bona Beding, sayang beliau tidak ada di sini. Tahun 2007, tahun 2011 yang lalu, kita melakukan uji material terhadap undang-undang pesisir tadi, Prof. Dan alhamdulillah kita menang, ya. Waktu itu masih Pak Mahfud, belum Pak Akil. Jadi di Mahkamah Konstitusinya, ya. Dan kita tidak membayar pada saat itu. Tapi saya ingin katakan bahwa ada yang menarik dari proses pembatalan itu, ya. Salah satu yang diintrodusir oleh Mahkamah Konstitusi adalah di mana ada hak masyarakat tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Ada 4 dia sebutkan. Yang pertama itu adalah hak untuk melintasi perairan. Jadi masyarakat kita itu yang tinggal di wilayah pesisir pulau-pulau kecil tidak boleh dihalang-halangi melintasi perairan. Yang kedua adalah hak mengelola sumber daya itu sesuai dengan kaidah budaya dan kearifan tradisional yang diyakini dan masih dijalankan oleh mereka masing-masing. Jadi selama itu masih eksis, negara tidak boleh melakukan intervensi untuk merubah itu. Dan yang ketiga adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya tadi. Jadi mereka tidak boleh menjadi penonton, mereka harus memanfaatkan itu. Dan yang keempat adalah mendapatkan lingkungan perairan yang bersih dan sehat. Nah, saya kira dengan 4 modalitas ini, ya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ditambah dengan pembenahan negosiasi kita atau diplomasi kita di luar, saya yakin, ya, kalau tema hari ini adalah arus balik dan kita berharap ada satu tendangan yang besar ke depannya, ya, ini adalah momentum yang tepat kita untuk membenahi. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Risa Damanik. Bagian yang terakhir ini tidak perlu dikemukakan, tetapi ada hal-hal yang bahwa bersama dengan Yayasan Samana ini di dalam 3 hari ini kan kita diajak untuk mengukuhkan kesejarahan kita. Dalam artian bahwa kita yang hidup sekarang diajak untuk melihat masa yang lampau, dan tadi 2 pembicara pertama sudah mengajak kita ke masa lampau. Dan Bung Risa Damanik pada bagian terakhir ini kita diajak untuk menerawang ke masa depan. Dan kepada kita sudah ditunjukkan hal-hal yang secara jernih, gitu ya, menampakkan seolah-olah atau seolah-olah ketika kita menerawang masa depan itu adalah sebuah kesuraman, gitu. Dan lalu seakan-akan ketika kita sekarang mau mengukuhkan kesejarahan kita menjadi ragu-ragu, tetapi tidak. Kita dalam situasi yang seperti tadi dikemukakan oleh Bung Risa, juga sudah melakukan usaha-usaha bagaimana menerobos hukum internasional itu dengan apa yang dilakukan, dan berangkat dari sebuah masyarakat kecil, Lama Lera, menjadikan laut sebagai ibu,
dan menantang pemerintah yang menjadikan laut sebagai tempat sampah, bahkan sebagai bahan agunan gitu ya. Maka ini yang kemudian kami lempar kepada Anda sekalian. Kita masih punya waktu 1,5 jam. Oh, ini banyak sekali ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada manik. Itu saya amat senang dengan data ini. Jadi kalau kejahatan kolonialisme sekarang itu pakai kerah putih dan instrumennya adalah perundangan. Sebenarnya tidak hanya tadi soal kesejahteraan laut itu yang kemudian Mama Lera itu melawan seluruh internasional itu masuk ke arah sana, tapi juga seorang arus baliknya Pram, dulu dia melawan rezim yang namanya Soeharto itu. Jadi kalau buat perbandingan ini yang saya mau tanyakan tajam itu adalah Anda sudah memberikan kembali untuk solusi keluar dengan menggali lagi pada kemenangan di Mahkamah Konstitusi dengan 4 tadi masyarakat tradisional, lintas perarian, perairan dan kelola sumber semuanya. Tapi bagaimana dalam situasi di mana seluruh pemerintah, di mana seluruh struktur sekarang ini liberalis semua, di mana menteri perdagangannya juga ke arah sana, di mana masyarakat seperti sekarang ini, bagaimana kerja besar itu bisa dibuat tidak hanya oleh Samana ini untuk proses kesadaran, tapi juga lewat perundangan. Dan saya tahu sekali permasalahannya orang-orang seperti Anda sudah berjuang betul untuk tingkat perundangan semuanya. Ya. Tetapi bukan main, mereka menghabisi semuanya dengan model itu. Ya. Jadi IMF lalu segala macam itu semua. Ya. Nah, apakah bisa, tajamnya pertanyaannya itu adalah apakah bisa tadi akarnya dari tadi paham kontinen ya. Dan yang satu adalah laut kepulauan itu menjadi dasar secara dasarnya dasar pemikiran, lalu kita membedah semua mulai dari 2007 dan 67 tempat Anda, semua perundangan itu lalu dibuka semua dari sini dikembangkan semua sampai ke tingkat-tingkat perguruan tinggi dan yang lain. Itu kerja besar. Pertanyaan saya, apakah memang harus mulai dari sana? Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Widi. Tadinya sebelum melihat kedahsyatan makalah dari Bang Damane, hampir saja saya ingin mengkritik pemilihan tema ini. Apa bukannya ini yang harus besok dan besok yang sekarang begitu ya? Karena besok itu kan soal sejarah maritim masa lampau. Itu saya tidak tahu apakah akan dikemukakan juga mengenai maritim pra sejarah yang dipunyai Nusantara, karena Laut Selatan itu dulunya konon itu tidak kalah ramai dengan Laut Utara sekarang. Bahkan dalam buku Sri Margana atau Amargana yang mengenai Blambangan itu masih disebutkan bahwa pada zaman Blambangan awal itu Laut Selatannya itu masih dipergunakan secara aktif. Yang kedua, satu saja tanggapan. Oh, ya. Kalau itu ini yang penting malah, justru yang yang mengenai itu tadi, Bang Damane tadi, mohon agar ya didorong untuk menghasilkan rumusan nantinya bahwa misalnya kalau perlu sampai misalnya harus merevolusi rezim SBY misalnya. Karena tanpa itu ini akan mengulang Kongres Kebudayaan kemarin yang hanya merupakan ideal, belum langkah praktis. Jadi mohon nanti rumusannya adalah langkah praktisnya apa? Misalnya terpaksa melengsarkan SBY misalnya. Terima kasih Romo Subana. Saya Habib Kirjin, Forum Studi Perdamaian. Saya tinggal di dekat sini di Borobudur. Meskipun apa yang disampaikan oleh Saudara Damai tadi penutup dari diskusi kita, tapi sangat erat dengan yang kedua, karena proses perwujudan kedaulatan ya, rakyat dan negara ini ternyata berjalan panjang ya, formasi dan transformasi tadi. Kemudian dari dulu yang disebut land based colonialism dan sekarang aqua based. Pertanyaan saya adalah
karena rezim-rezim WTO, IMF, Bank Dunia ini adalah rezim yang dasar kesepakatan, negosiasi dan kesepakatan, dan itu dimulai dengan TRIPS ya. Terus yang terkait dengan trade related intellectual property right dan sebagainya. Rezim-rezim ini kan saling berkait satu sama lain, dan mahkamahnya pun mahkamah yang tidak adil sebenarnya, mahkamah yang tidak mahkamah sebenarnya. Tapi ini karena disepakati, ya sudah. Ini kan melucuti kedaulatan negara dan rakyat. Pertanyaan saya terkait dengan tadi hak atas pangan. Dulu kan ada revolusi hijau, revolusi putih untuk susu dengan makanan dari ternak, dan sekarang revolusi biru. Nah, dulu ada reforma agraria, sekarang ada aqua reform, reforma aqua. Bagaimana ini semuanya negosiasi ini? Kalau saya memang harus berdasarkan partisipasi dan memberikan kedaulatan kepada rakyat, ya, kepada komunitas-komunitas lokal, termasuk komunitas adat. Ya. Saya ingat dengan Romo Muji berkali-kali, ya, dengan IMF, World Bank sampai ke Washington dan sebagainya. Karena ini perlawanan ini memang harus perlawanan dari rakyat, karena kedaulatanlah yang menjadi pertaruhannya. Terima kasih. Oke. Ini karena masih satu, ini tadi yang satu di sini, satu di tengah, lalu yang satu di belakang, supaya nanti kemudian sesudah itu kita lanjutkan. Mas Yanto sih, Mas Enggak, silakan. Nanti yang Bapak nanti belakang, Pak. Nanti belakang. Ya. Karena Ibu yang di tengah tadi sudah lebih dulu, supaya sesuai dengan yang. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Saya tidak tahu ini pertanyaan atau tanggapan atau catatan pinggir. Begini, saya punya pertanyaan nakal terhadap nenek moyang kita, terutama mengenai lamanya kita dijajah. Kita sebagai bangsa kok malu ya 350 tahun dijajah. Kalau mau dikorting boleh menjadi 250, tapi itu juga masih memalukan. Jadi 150 pun juga masih memalukan. Tapi dari penyajian Bapak Singgih dan Pak Edward Bapak Manik, saya mendapatkan jawaban. Terutama ketika disebut elit pada waktu itu memang kolaborasi dengan pedagang, sehingga tidak merasa dijajah sebenarnya. Tidak merasa. Nah, jangan-jangan sekarang ini sebenarnya kita itu juga tidak merasa dijajah, padahal dijajah. Jadi tidak terasa bahwa 350 tahun itu sebenarnya dijajah. Itu catatan pinggir saya. Yang kedua Pak, ada satu hal ya. Satu aja. Oke, lalu bukan pertanyaan. Itu kan bukan pertanyaan. Ya, itu pernyataan. Ya, itu pernyataan. Memang saya akali begitu. Oke, pernyataan ya. Ya. Itu pernyataan. Yang kedua ini sebenarnya bukan pertanyaan. Begini, mengenai Kapur Barus, saya membaca suatu artikel. Ternyata Kapur Barus itu di Mesir itu harganya mahal sekali, melebihi dari harga emas. Nah, Kapur Barus itu datang dari mana? Dari Barus. Ada tulisan yang menyebut surat Al-Anbiya ayat 81. Itu kalau diterjemahkan bunyinya begini: Hai Sulaiman, aku tiupkan angin kencang menuju pulau yang aku berkati. Nah, pulau yang aku berkati itu adalah Pulau Opir. Pulau Opir itu pulau di mana? Itu di Sumatera. Nah, jadi barangkali ini juga menjadi satu catatan bagi peneliti sejarah kemaritiman. Barangkali memang tidak hanya Cina yang masuk di dalam Al-Quran gitu ya. Ternyata Pulau Opir
Pulau Sumatera, Kapur Barus itu juga sudah disebut. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Yang tengah, ya. Saya Lucy dari Ini. Saya Lucy dari Kompas. Yang saya mau tanya ke Mas, mungkin ada ini juga ya, sedikit pernyataan juga dan pertanyaan ke Mas Rizal. Kalau saya pernah baca buku Convention of the Economic Hitman, John Perkins, yang dulu sangat kontroversial ya. Jadi apa yang diungkap oleh Mas Rizal Damanik itu sudah diakui oleh dia ketika dia menjadi anggota CIA dan dia ada di balik IMF, WTO segala macam. Tadi sudah ada solusi yang coba ditawarkan melalui upaya diplomasi supaya negara kita itu bisa arus balik kembali berdaulat di lingkungan laut maupun di daratan. Cuman persoalannya kan itu tadi Mas, bagaimana kemudian mereka menjajah melalui lembaga-lembaga resmi IMF, WTO, di mana di situ tuh sudah banyak anggota intelijen sebenarnya. Dan pola itu kelihatan ketika Soekarno dulu menolak Freeport. Ketika pertama kali mereka mau menguasai lahan konsesi dengan pembangunan listrik sekian juta megawatt di Jawa dengan uang pinjaman, dan kemudian konsesinya adalah Freeport. Ketika Soekarno menolak, akhirnya dia dijatuhkan. Waktu itu dompleng lah. Ya, ini mendompleng dengan huru-hara kekuatan non-blok ya. Waktu itu maksud saya ada perseteruan antara Rusia dengan Amerika dan komunis, dan di situ dia dompleng untuk menjatuhkan Soekarno melalui Soeharto. Nah, pola-pola semacam itu kan juga dilakukan dengan Irak ketika Saddam Hussein menolak minyaknya diberikan ke Barat, dan juga Presiden Venezuela atau di mana saya lupa yang jatuh dari helikopter. Nah, ini kembali ke soal bisa nggak kita bernegosiasi ulang dengan lembaga-lembaga mafia itu, kalau saya sebut mereka mafia, karena jangan-jangan ini presiden kita selama ini juga boneka semua gitu. Karena perlu revolusi. presiden kita boneka, karena dibalik itu semua selain tadi disebut Pak Nunus bahwa kita nggak sadar bahwa kita berfungsi dagang, sebenarnya dibalik itu juga mereka takut kalau kekuasaannya dijatuhkan juga. Karena ketika presiden kita berani menolak, pasti akhirnya ada penyerbuan seperti Irak dan atau mungkin sekarang negara-negara yang sedang peaceful itu, saya rasa ini Eropa ini yang berkepentingan juga, Eropa dan Amerika. Nah, ini kira-kira dalam perundingan-perundingan yang pernah diikuti oleh Mas Rizal Damanik itu seperti apa? Kira-kira alotnya dan mungkin seperti apa ya kira-kira strateginya? Terus yang kedua, Oke, terima kasih. Satu lagi. Ya. Yang terakhir di belakang. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya, nama saya Ardian, saya pelukis yang kebetulan bisa menulis dan sekarang sedang belajar menjadi peneliti lepas. Yang saya tanyakan pada Pak Singgih dan Pak Edward mungkin tentang rempah. Saya terus terang agak kecewa Pak dengan paparan panjenengan semua yang udah levelnya Ki Ageng atau ya kalau dalam akademis itu doktor ya levelnya, tapi kok textbook sekali seperti nggak jauh dengan membaca Google Pak. Iya, rempah-rempah itu yang disebut itu hanya
pala, lada, cengkeh. Sementara saya pernah kebingungan lada itu apa? Ternyata bahasa yang familiar itu ternyata merica. Iya, itu salah satunya. Di mana kopi, terus vanili, terus yang tadi disampaikan Bapak tua itu apa kapur barus dan mungkin temannya itu untuk apa kemenyan dan lain-lainnya. Kok kenapa nggak betul disebutkan gitu? Itu kemudian tembakau ini pernah saya tanya ke Romo Banar juga pada forumnya Kang Sobari dulu di rumahnya Kang Budet Kartarejasa di Jogja sana. Itu waktu saya riset tentang tembakau ya, itu sejarah tembakau di Jawa terutama karena saya waktu itu sedang menulis novel Roro Mendut. Itu sangat membingungkan karena itu tembakau itu untuk ekspor atau impor. Kemudian sekarang saya lagi seneng-senengnya nyari literatur candu. Candu itu juga kayak rempah jamak ternyata. Isinya banyak. Sementara orang tahu itu candu cuma bentuk satu. Itu mungkin kalau sekarang itu istilah, kalau tahun 17 itu istilah hasis, kalau sekarang narkoba kan. Nah itu peredaran. Saya ingin tahu itu tentang ya ternyata ganja pun waktu itu juga barang komoditi ekspor yang sangat bagus sekali. Oke, kita bicara rempah-rempah. Ya. Tolong kemudian fokus. Ini fokusnya rempah-rempah ini penjabarannya tolong bisa lebih ini aja lebih apa? Oke, jelas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya. Supaya waktunya kemudian bisa kita gunakan maju. Silakan ketika mau bicara. Nanti ini yang berikut. Sekarang kita batasi untuk 6 pembicara. Saya semoga-moga bisa menjawab Romo Muji dan Bapak-bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, sebelum menjawab itu, ada satu peristiwa juga yang saya ingin sampaikan. Di tahun 2009 lalu, saya diundang ke Stockholm, ya, Swedia. Yang kita tahu itu adalah negara yang sejarah kemaritimannya juga cukup kuat, ya, dan juga kaya sumber daya ikannya. Waktu itu saya sempat bertemu dengan pemerintahnya dan dalam diskusi yang menarik adalah mereka mengatakan sekarang mereka menerapkan sistem perikanan buka tutup. Jadi ada fase di mana dibuka perikanannya dan ada fase di mana ikannya ditutup. Ada fase di mana spesies A dibuka untuk ditangkap dan ada fase di mana spesies B mirip lamalera. Mereka baru mempraktekkannya. Bisa yang katakan sasi di Maluku, ya, atau praktik perikanan yang ada di Lamalera atau awik-awik di Nusa Tenggara Barat misalnya, itu sebenarnya sudah dilakukan cukup lama dengan model buka tutup itu. Tapi memang praktik pengelolaan yang baik tadi, yang sekarang ditiru oleh negara-negara di Eropa, itu mulai ditinggalkan di negara ini. Kita mulai tinggalkan. Yang paling faktual saya kira, kebetulan saya melakukan penelitian di Togian, Sulawesi Tengah. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang dari sana atau pernah ke sana. Di Togian itu ada praktik yang disebut dengan bapongka. Apa yang disebut dengan bapongka? Bapongka itu adalah tradisi menangkap ikan di laut, ya, di mana secara bersama-sama, kolektif, lalu mereka selama 20 hari mengelilingi pulau menangkap ikannya. Apa yang diinginkan dalam praktek pengelolaan yang mengelilingi pulau tadi, supaya mereka sadar betul kalau menangkap ikannya secara bersama-sama di satu titik saja, maka itu akan ada yang rusak sistem lingkungannya. Sehingga mereka kolektif sama-sama berkeliling selama 20 hari kembali ke titik serupula lagi. Hari ini praktek ini tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Di sana sekarang diberikan satu izin industri pariwisata yang datang dari Swiss kalau saya tidak salah, ya, yang pada akhirnya praktik yang berngelilingi pulau tadi itu mandek dia. Jadi begitu dia berjalan, dia berhenti, tidak bisa berputar karena dia harus melewati si konsesi dari perusahaan asing tadi, ya. Yang pada akhirnya apa? Dia stuck di situ saja. Nah, ketika dia tidak bisa lagi berputar, yang terjadi hari ini sumber daya ikannya semakin habis, ya. Dan kedua, kompetisi di antara warganya semakin kuat, sehingga muncullah ketidakpercayaan dan seterusnya. Dan tentu lingkungannya semakin buruk.
Ini yang terjadi hari ini. Nah, dalam posisi yang demikian itu tentu saya ingin mengatakan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita punya akar sejarah yang cukup kuat dan hari ini lagi ditiru oleh banyak negara di luar sana. Ya. Maka saatnya kita perlu mengembalikan itu. Saya pikir paling tidak ada 4 strategi yang bisa kita lakukan. Ya. Pertama itu, kita harus mulai dengan pendekatannya adalah kebudayaan. Saya kira kita harus mengembalikan itu lagi, ya. Menyegarkan ingatan kembali dan menyegarkan praktik kebudayaan kebaharian itu kembali hidup dalam keseharian kita. Saya kira ini menjadi sangat penting karena hanya dengan cara ini, ya, saya kira kita bisa tidak bernegosiasi, tapi bisa masuk ya dalam situasi yang tidak menentu belakangan ini, situasi politik yang tidak menentu seperti yang dikatakan Romo Muji tadi, ya, kebijakannya amburadul begitu dan seterusnya. Dan saya kira kebudayaan itu melekat pada individu. Ya, dan tentunya prinsip-prinsip itu bisa menjadi membentengi ya, praktik-praktik. Yang kedua saya kira masuknya melalui pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan ini dalam upaya kami kemarin melakukan uji material terhadap undang-undang pesisir semisal di Mahkamah Konstitusi, jelas sekali saya kira argumentasi-argumentasi yang muncul dari penyelenggara negara semisal itu notabene-nya adalah urusannya ujungnya adalah rupiah, ya, US dollar, euro dan lain sebagainya. Tapi dia patah ketika dia diletakkan dalam perdebatan sosial dan kebudayaan. Dia patah, selalu patah. Dia tidak punya akar argumentasi yang cukup kuat untuk itu. Sehingga saya kira kita perlu ada proses edukasi kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, ya, untuk menumbuhkan ya, model-model pengelolaan atau bangga kembali dengan model-model pengelolaan itu. Ya. Saya sangat prihatin ketika hampir setiap kampanye-kampanye yang ada yang ditunjukkan itu adalah nelayan kita tukang bom, nelayan kita itu menyelundupkan manusia dari sini ke Australia. Nelayan kita itu penjara ikan di Malaysia misalnya. Yang muncul itu saja. Saya kebetulan tahun 2010 yang lalu dalam kaitan dengan penahanan 5 nelayan kita di Malaysia, saya berangkat ke Malaysia. Dan saya datang ke penjara-penjara itu. Saya bertemu dengan komoditi nelayan dan saya bertemu dengan Kapten Jenderal Robert namanya, jadi pemimpin lautnya di sana di Malaysia. Apa yang terjadi? Ternyata setelah saya berkomunikasi, sebenarnya di antar nelayan Indonesia dan Malaysia itu nggak ada persoalan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nelayan Malaysia itu sering atau bahkan menginap mereka di Kepulauan Riau dan berkeluarga mereka. Jadi pada bulan Ramadan mereka tinggal di Malaysia atau sebaliknya dan seterusnya. Ya. Tapi dalam praktiknya ini menjadi sulit karena memang pendekatan formil dari dua negara yang punya ego yang cukup kuat tadi, di saat yang sama pemerintah kita tidak punya langkah-langkah diplomasi yang kuat, dan pada akhirnya kita selalu dirugikan. Sehingga saya kira kita perlu melakukan terobosan dalam kaitan dengan pendidikan. Yang ketiga, suka tidak suka, sebagai sebuah negara hukum, publik kita harus ikut terlibat secara kritis dalam tiap-tiap keputusan dalam kaitan pengambilan kebijakan nasional kita. Saya membaca semisal APBN, ya, APBN kita 2014 Pak, Ibu sekalian, ya. Jadi bukan 2013 selesai sudah, 2014 yang akan datang. Di 2014 yang akan datang, kita itu sekitar 1.700 sekian triliun, ya, APBN kita. Dan di dalam APBN kita itu konstruksinya itu masih bangun jembatan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Masih itu prinsip dasarnya. Lalu kalau ditanya di sektor pertanian apa? Itu subsidi untuk beras. Kalau untuk pangan itu beras. Dan kalau kita bandingkan antar misalnya, ya, kalau kita pakai pendekatan sektoral, meskipun saya tidak suka, Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian lain sebagainya, maka kita bisa tahu budget yang diberikan di Kementerian Kelautan itu adalah 0,003% dari total budget yang kita punya, nasional budget kita. Ya, maka memang saya tidak ingin mengatakan bahwa ini hanya urusan perikanan, tapi saya ingin menggunakan itu sebagai indikator formal bahwa negara kita memang sedang menjajah rakyat, sedang tidak sadar, ya,
ya, sedang salah, disorientasi ya dalam mengelola ini. Dan yang terakhir saya kira tentu momentum pertemuan ini supaya dia benar-benar hidup dan bermanfaat bagi khalayak, saya kira kita harus letakkan dalam situasi yang tepat, bahwa 2014 adalah tahun di mana kita akan memilih pemimpin baru. Ya. Saya tidak bisa menjawab apakah saya suka dijatuhkan sekarang atau 2014 begitu, tapi saya ingin mengatakan bahwa 2014 adalah momentum yang baik. Ya, momentum yang baik untuk menentukan Indonesia ini akan semakin tenggelam oleh lautnya, atau kita justru akan semakin jaya dengan kelautan yang kita miliki. Saya membaca buku apa itu Pak yang bahasan tentang Amanagapa ini, hukum pelayaran perdagangan. Di dalam kitab itu ada satu klausul bagaimana kitab Amanagapa memilih pemimpin. Ya, mungkin Pak Edward nanti bisa lebih dalam. Ada 14 kriteria di sana, ingat saya. Ya, mungkin nanti bisa kita baca bersama-sama. Ada 14 kriteria, dan 14 kriteria itu saya kira cukup menarik. Jadi bagaimana kita sesungguhnya memilih pemimpin dalam sebuah negara kepulauan, bukan sebagai sebuah negara kontinen. Dia harus tahu arahnya, dia harus macam-macam ya. Dia harus punya modal, dia punya apa dan seterusnya. Saya kira nanti Pak Edward yang bisa lebih detail menjelaskan itu. Tapi saya kira ini menjadi menarik karena kitab itu ada di wilayah kita, dan ini bisa kita gunakan juga untuk membimbing kita memilih pada orang yang tepat, mudah-mudahan pada kedepannya. Dan itu semua harus punya keberanian memang keluar dari sandra-sandra yang ada. Kalau kita masih memilih mereka yang dihidupkan dari mentalitas kontinen, ya, kenapa saya katakan demikian? Kalau kita bicara tentang Romo Muji, saya kira cukup lama mengikuti misalnya IMF, Bank Dunia dan lain sebagainya. Maka kalau kita bedah siapa IMF, ADB, ya, Bank Dunia dan seterusnya, instrumen ini sahamnya itu besarnya ada dimiliki oleh Amerika Serikat, ya, Jepang, ya, dan seterusnya, yang notabene tentu tidak berkepentingan dengan kejayaan Indonesia di laut. Jepang, kalau kita baca definisi mereka terhadap wilayah lautnya, itu berbeda dengan konvensi yang sudah kita tandatangani, konvensi internasional. Amerika Serikat sampai hari ini tidak mau menandatangani konvensi internasional tentang hukum laut internasional. Ya. Maka memperdebatkan tentang kedaulatan kita di laut dengan Amerika Serikat itu adalah sesuatu yang keliru menurut saya. Bagaimana kita bicara dengan sebuah negara yang tidak mempercayai atau tidak menyetujui ya kedaulatan kita di laut tadi. Oleh sebab itu, saya ingin katakan bahwa kita harus keluar dari sandra itu dan memastikan bahwa pemimpin Indonesia ke depannya punya visi kelautan, dan mereka harus keluar dari sandra-sandra mentalitas kontinen tadi. Terakhir, saya kira ada situasi yang kalau saya ingin merespon dengan yang disampaikan oleh Mbak Lucy tadi, saya kira gini. Praktik yang terjadi hari ini, kita disandra oleh dua kepentingan besar. Satu adalah kepentingan investasi, artinya tidak cukup kalau dulu itu ambil sumber dayanya, dibawa ke negara mereka. Medianya adalah laut, kan begitu praktek kolonialisme di masa lampau. Hari ini tidak cukup demikian, dia ingin ambil sumber dayanya, gunakan orang-orangnya untuk mengelolanya, dan gunakan pula Indonesia itu menjadi marketnya, kan begitu. Ya. Inilah kenapa saya katakan kita disandra oleh dua. Investasinya juga ingin landing langsung di tanah kita, di laut kita. Lalu sistem perdagangannya pun ingin dipermudah untuk masuk ke dalam. Nah, dalam posisi yang demikian itu, interaksi antar pulau kita ini sangat-sangat terbatas. Saya baca beberapa literatur yang ada itu, saya kira Prof tadi sudah menyebutkan atau ada petanya itu bagaimana di masa lampau interaksi tentang perdagangan antar pulau kita itu cukup kuat sekali, ya, intens sekali itu, rempah dan seterusnya itu sudah berlangsung lama. Hari ini dia putus,
ini putus. Putus ini apa implikasinya? Pertama, satu pulau dan pulau lainnya interaksinya minim. Yang kedua, saling curiga, ya. Sedikit-sedikit ingin merdeka, sedikit-sedikit ingin merdeka, kan begitu hari ini ya. Yang ketiga itu disintegrasi itu menjadi ancaman yang luar biasa sekali. Yang ketiga itu Gini ratio kita itu semakin parah. Sekarang 0,4 sekian. Jadi artinya ketimpangan satu pulau dengan pulau lain itu semakin dahsyat. Ada pulau yang memang sangat bagus pembangunannya, tapi ada pulau yang sangat parah pembangunannya. Ini implikasi yang keempat. Dan yang terakhir adalah kita itu menjadi market dalam sistem perdagangan yang ada hari ini. Kita menjadi market. Saya bisa melihat begini. Bayangkan saja 100 juta rakyat Indonesia hari ini kita asumsikan adalah orang miskin. Kalau kita menggunakan kriteria Bank Dunia yang 2 US dollar itu ya. Lalu 100 juta lainnya adalah anak-anak. Asumsikanlah bayi yang tidak bisa belanja ke pasar. Maka ada 50 juta orang rakyat Indonesia sisanya. Yang 50 juta ini kalau mereka mampu membeli, maka mereka atau kita itu adalah pasar yang jauh lebih besar daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Filipina, daripada Brunei, daripada Vietnam, dan seterusnya. Inilah yang saya kira kilas balik ini bisa jadi dua implikasinya bagi pandangan saya. Satu sisi bisa kita gunakan untuk membuat keyakinan kita dengan modalitas sejarah yang cukup kuat untuk lompat lebih jauh dengan pembenahan-pembenahan tadi saya katakan, diplomasi dibenahin, kepemimpinan nasional dibenahin, lalu hak rakyatnya dikembalikan, ya. Tapi di saat yang sama juga ini bisa menjadi bumerang bagi kita. Bumerang artinya apa? Kalau kita tidak segera membenahinya, ya, maka komitmen-komitmen yang ada hari ini itu akan segera kembali kepada kita dalam keruntuhan negeri kelautan ini. Tentu kita tidak ingin itu. Ya, saya berharap kita bisa lebih optimis tentunya ya. Pada prinsipnya adalah kita harus segera melakukannya, dan itu bisa kita lakukan pada momentum sebelum 2014 ini. Jangan menunggu lebih lama lagi. Saya kira itu. Terima kasih Bung Rizal. Untuk selanjutnya Pak Singgih dulu atau Pak Eko dulu? Pak Singgih silakan. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertama saya ingin menanggapi tentang keterjajahan 350 tahun itu. Jargon mengenai penjajahan 350 tahun itu sebetulnya sudah banyak mendapatkan kritiknya, karena berdasarkan penelitian historis ternyata lama atau periode penjajahan kolonialisme barat itu ternyata berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ambon misalnya itu sudah mulai berada di bawah cengkeraman kekuatan kolonialis barat, kalau tadi menurut Pak Edward tahun 1607 ya, atau 1905, ada beberapa pendapat yang mengatakan itu. Sedangkan Aceh itu baru awal abad ke-20 bisa dikontrol secara efektif oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan jargon penjajahan 350 tahun itu jadi populer di kalangan masyarakat kita? Ini terutama adalah pada awal kebangkitan nasional, ketika para pemimpin nasional itu mencari semacam justifikasi agar mereka mampu menggerakkan rakyat, membangkitkan kesadaran rakyat pada waktu itu, membangkitkan rasa nasionalisme untuk melawan Belanda. Kemudian dari mana mereka memperoleh inspirasi itu? Ternyata itu pada saat mulainya kebijakan liberalisasi pemerintah kolonial pada akhir abad 19, ketika proyek tanam paksa yang notabene-nya banyak dikuasai oleh negara kolonial dan negeri Belanda pada waktu itu. Nah, di situ para kapitalis Belanda kurang mendapatkan porsi di dalam rangka untuk ikut mengeksploitasi tanah jajahan, sehingga dengan berbagai cara akhirnya dia menjelek-jelekkan tanam paksa. Kemudian juga itu akan menimbulkan
korban dan juga menimbulkan kesengsaraan yang luar biasa sehingga harus diganti dengan sistem eksploitasi dengan dasar kapitalisme. Nah, dari situlah semangat-semangat untuk mengeksploitasi kekejaman pemerintah kolonial itu lalu diekspos tidak hanya oleh orang Belanda sendiri, tapi juga kemudian diadop oleh para nasionalis kita dalam rangka untuk membangkitkan kemarahan rakyat pada Belanda. Sehingga seperti Bung Karno itu dengan giat meneriakkan bahwa kita sudah dijajah. Dulu kita merupakan bangsa yang besar, bangsa bahari, bangsa pulau dan sebagainya. Sekarang kita sedang dalam penjajahan Belanda yang sudah 350 tahun, tetapi ke depan kita punya masa depan yang gemilang. Jadi itu ceritanya seperti itu. Jadi ada misi-misi untuk membangkitkan nasionalisme sehingga penjajahan itu seperti sangat dilebih-lebihkan, yang mestinya itu tidak seragam 350 ya dihantam promo 350 tahun. Tapi itu saya kira artinya tidak salah mereka, karena sejarah itu seringkali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat kontemporer, untuk membangkitkan semangat. Itu kadang-kadang menggunakan justifikasi historis. Tetapi celakanya kalau sekarang kita yang sudah merdeka hampir 70 tahun, kemudian para elit kita masih menekankan bahwa kita pernah dijajah 350 tahun, itu lain dengan zaman Bung Karno ketika mengatakan itu. Karena sekarang itu alasannya mungkin ini menjadi sangat permisif, karena kita pernah dijajah lama, maka kalau sekarang kita nggak maju itu ya jangan disalahkan saya gitu. Jadi harap maklum, kan sebenarnya bukan itu. Nah, PR kita sekarang justru sebaliknya, bagaimana membangkitkan kesadaran terjajah bahwa kita sebetulnya belum merdeka, meskipun tahun 45 para pendahulu kita itu pernah memproklamirkan kemerdekaan, tapi itu lebih banyak di atas kertas. Pada waktu itu di dalam realitas institusi ekonomi, kemudian aset-aset ekonomi itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial dan juga para kapitalis barat. Bahkan ketika terjadi penyerahan kedaulatan, pengakuan kedaulatan tahun 49, itu dalam salah satu klausulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Riza tadi, bahwa pemerintah Republik yang baru ini harus menjamin keberlangsungan dan keamanan dari institusi ekonomi yang waktu itu masih dimiliki oleh orang-orang Belanda dan juga orang-orang Barat yang lainnya. Jadi secara ekonomi kita masih dijajah. Nah, mulai dari situ akhirnya sedikit demi sedikit kehidupan politik yang pernah diproklamirkan itu juga akhirnya dipreteli, kemudian dikebiri dan dikerdilkan tadi sampai sekarang ini. Nah, tetapi para elit kita meninabubukan kita bahwa kita sudah merdeka, kita menjadi bangsa yang besar dan sebagainya. Tetapi di dalam reality kita masih dijajah. Nah, justru karena dalam suasana ninabubu inilah kita ya tidak ada semangat. Kita kan sudah merdeka, sudah menjadi bangsa besar, mau apa lagi gitu. Tetapi kalau ada kesadaran terjajah, maka kita harus melakukan sesuatu untuk melakukan pembebasan. Nah, ini saya kira juga tugas kita bersama untuk membangkitkan kesadaran terjajah itu. Nah, saya kira forum seperti ini juga sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, kalau kita belajar dari sejarah bahwa apa yang tadi kita diskusikan, sejak dulu kita mengalami apa yang disebut sebagai mungkin istilahnya legal trap gitu ya. Jadi jebakan-jebakan hukum. Saya kira ini tidak hanya fenomena neoliberalisme sekarang ini saja, tapi sebenarnya juga sejak zaman dulu. Ketika para penguasa kita dulu itu berurusan dengan kekuatan-kekuatan kolonial, baik itu Portugis, Spanyol, kemudian Belanda dan Inggris, setiap kali ada sesuatu mereka akan membicarakannya, baik itu sesuatu yang damai ataupun akhirnya berujung pada pertikaian, persaingan dan peperangan, akhirnya berujung pada perjanjian. Sebetulnya kalau pada waktu itu kekuatan Belanda ataupun kekuatan Inggris
langsung menghabisi kekuatan politik lokal itu bisa saja seperti ketika di Mataram ya, misalnya adanya Jogja dan Solo itu dihabisi sekalian oleh kekuatan kolonial Belanda waktu itu bisa saja, tapi mereka sengaja dipelihara karena mereka juga sebagai instrumen untuk melakukan eksploitasi melalui kekuasaan mereka, tetapi kemudian mereka dijebak dengan perjanjian-perjanjian sehingga bagi elit sendiri mungkin tidak merasa dijajah, rakyatnya lah yang mungkin mendapatkan beban yang berat karena keterikatan itu. Nah ini sangat ironis sekali ketika saya waktu reformasi itu pas di Belanda waktu itu, saya tanya kepada promotor saya menghadapi situasi Indonesia yang kacau begini, kira-kira apa yang perlu dilakukan di Indonesia? Ini saya tanya sangat bodoh. Dan dia mengatakan jawabannya yang paling penting adalah legal reform katanya. Legal reform. Waktu itu saya juga sangat yakin, wah betul ini. Jadi pembaruan hukum, dekolonisasi hukum perlu dilakukan terhadap produk-produk hukum Indonesia yang sudah warisan kolonial dan juga warisan kekuatan kapitalisme. Tapi nyatanya ketika saya pulang di Indonesia, ternyata hukum itu ternyata bisa dibeli gitu, bisa dipermainkan, sehingga legal reform pun juga omong kosong gitu, karena ternyata di balik legal reform itu ada kekuatan-kekuatan baru lagi yang memiliki kekuatan apa itu yang dahsyat, dan ini juga merupakan legal threat selanjutnya dan bahkan lebih ngeri lagi. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau sekarang kita akan melakukan arus balik dalam pengertian yang positif, itu saya kira tadi yang disampaikan Mbak Susi ya, Lucy, apakah kita melakukan negosiasi? Saya kira mungkin kita akan kehabisan energi untuk menegosiasi. Saya kira contoh yang seperti dilakukan oleh Perdana Menteri Juanda waktu itu ya. Jadi dia secara sepihak itu mengklaim bahwa wilayah Indonesia itu ini tidak hanya daratan tapi juga lautan. Dan setiap kapal asing yang masuk harus minta izin. Waktu itu tanpa persetujuan siapapun, pokoknya sebagai satu klaim yang apa itu sepihak dari Indonesia. Nah, tentu saja ini membutuhkan satu keberanian dan juga kekuatan ya. Nah, oleh sebab itu tadi ada wacana ke depan seperti apa. Kalau menurut saya, yang pertama memang kita memerlukan pemimpin yang kuat. Artinya kuat di sini tidak tersandera oleh berbagai macam kepentingan, tapi satu-satunya yang menyandera adalah semangat kepentingan rakyat, amanat penderitaan rakyat. Itulah yang harus menyandera pemimpin kita depan. Kalau pemimpin kita, ya para pemimpin kita itu lemah dalam arti banyak disetir oleh berbagai macam kekuatan vested interest ya, baik itu dari dalam maupun luar negeri, maka sulit kita bisa berharap untuk melakukan liberasi ya, terhadap jebakan-jebakan hukum yang ternyata sudah dibuat sejak zaman kolonial pada waktu itu dan terus berjalan sampai sekarang. Nah, kemudian juga soal tapi bagaimana kita bisa memulih kepemimpinan yang kuat kalau partai politiknya, kemudian sistem rekrutmennya juga seperti itu. Ini jadi menjadi lingkaran, tidak hanya lingkaran setan, ini lingkaran iblis barangkali ya, ini karena begitu sangat kuatnya. Nah ini, jadi saya kira ini merupakan PR besar kita bersama. Kita tahu bahwa kita punya masalah besar, tetapi kita tidak tahu bagaimana harus memulai untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, barangkali nanti dari Pak Filsuf Romo Muji ini barangkali punya pemikiran yang segar. Harus dari mana? Nah, kemudian dari Mas Arbian tadi, ya, terima kasih. Beliau dari pelukis sekarang sudah mulai meneliti. Jadi untuk konsep, rempah-rempah ya itu mengalami dinamika ya, selalu mengalami perubahan di dalam sepanjang sejarah. Jadi pada tahap awal ketika rempah itu menjadi komoditi yang sangat
dibutuhkan di Eropa, pada waktu itu konsep rempah atau spices itu lebih mengacu kepada lada yang berasal dari Malabar pada waktu itu, yang memang memiliki hubungan dagang dengan Timur Tengah, kemudian tersambung sampai ke Eropa, dan kayu manis yang berasal dari Sri Lanka, kayu manis atau cinnamon, lada atau pepper. Jadi terutama hanya dua itu. Nah, ketika kemudian spektrum perdagangan itu meluas sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Kepulauan Nusantara, maka konsep spices itu tidak hanya pepper dan cinnamon, kemudian juga ternyata ada bahan-bahan lain, ada komoditi lain yang sejenis, yang juga bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan, baik itu bumbu, baik itu untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan agama, dan sebagainya. Nah, kemudian meluas sampai ke pala, kemudian pala itu ada macam-macam ya, kulitnya, kemudian juga bunganya yang namanya fuli tadi itu juga masuk dalam rempah-rempah, kemudian juga cengkeh ya, dari Ternate dan Tidore, kemudian nanti ada kayu cendana, dan juga di dalam perkembangannya ketika perdagangan di Asia Tenggara ini berkembang, akhirnya juga ada bahan-bahan sejenis yang ditemukan di hutan-hutan. Jadi forest product ya, seperti tadi disebutkan ada kapur barus, kemudian kemenyan, lalu juga ada madu dan sebagainya ya. Itu diperoleh dari hutan, yang mungkin di dalam konsep selanjutnya itu juga masuk di dalam kategori rempah-rempah, tetapi ini selalu mengalami perkembangan. Nah, adapun seperti tembakau, kemudian karet, itu sudah abad-abad 18-19 ya, ketika sejalan dengan perkembangan industrialisasi di Eropa dan juga gaya hidup yang semakin mengalami perubahan, jadi tidak mengacu kepada pengertian rempah-rempah seperti yang terjadi pada masa-masa sebelum abad ke-15 dan 16. Jadi ini ada dimensi historisnya, Mas Arbian. Ya memang kalau dalam Google itu hanya tidak dijelaskan tentang perkembangan itu, hanya yang termasuk rempah-rempah itu adalah lada dan pala, apalagi kayu manis, cengkeh dan sebagainya, tapi aspek historisnya mungkin masih kurang. Nah, barangkali nanti Pak Edward bisa nambah. Baik, mungkin sementara dari saya saja. Terima kasih Pak Edward. Walaupun waktu untuk saya diingatkan ada sembahyang Jumat ini, saudara. Bagaimana, sudah selesai itu? Aduh, mohon maaf. Jadi kita bisa melanjutkan. Bagaimana yang oke? Terus oke, kita lanjutkan. Silakan Pak Edward. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya rancangan kegiatan ini merujuk pada bagaimana kilas balik tentang posisi masyarakat kita dalam posisi perdagangan rempah-rempah. Jadi yang paling penting juga di ini jadi sumbangan penting adalah mengarah pada pemerintah supaya membagi ruang kegiatan dalam Indonesia ini. Sekarang ini kan ruang kegiatan semua berpusat di Jawa. Jadi kalau Anda import apa ke Surabaya, Surabaya layani Papua, Surabaya 100 rupiah, Papua 300 rupiah. Nah, kita tidak melihat ruang-ruang yang sekarang ada ini untuk menata Indonesia yang lebih luas. Yang ada kita bilang kebijakan untuk Nusantara, tapi konyol. Ya saya ikut pernah ada dari Golkar merancang 100 tahun Indonesia. Saya bilang nggak ada rancangan yang tepat, semuanya mengambang. Malah memikirkan Indonesia menjadi negara mati. Saya tanya, angkatan laut naval power ini sudah cukup enggak? Masih tidak punya kapal, apalagi membangun sea power, omong kosong kan? Nah tapi ruang kita yang lebih luas tidak dibagi. Nah lewat perdagangan ini kita bisa lihat di mana-mana di Indonesia ini ada daerah yang punya potensi. Tapi kalau semua tidak ada ruang-ruang terbagi, ya bagaimana dia mau bawa produksinya kemana-mana? Ya kalau kita pelajari Singapura itu maju karena apa? Produksi laut. Dan sudah dari mana? Dari pulau-pulau. Ya Anda bisa baca One on Singapore. Itu pelaut dan pedagang dari Indonesia, dan mereka disebut dengan the Bugis trader, itu memegang peran penting bagi kemajuan Singapura. Jadi ketika dialihkan Makassar sebagai pulau bebas, Singapura kan gugup. Tapi untung ada orang-orang pintar di Singapura. Dia buat kapal penguruk, karena Singapura itu sulit dilayani. Banyak atol, pulau karang. Tapi dibebaskan. Itu penting sekali untuk pengembangan pelayaran dan sebagainya.
Nah Indonesia sekarang ini produksi laut sekarang kita ini mati. Jadi kalau dahulu perdagangan dengan Cina membuat daerah-daerah yang dulu tidak ekonomis menjadi ekonomis, orang ekonomi bilang peluang untuk berkelebihan dan surplus, maka sekarang malah yang sudah punya nilai ekonomi menjadi tidak ekonomis lagi. Kenapa? Potensi kita untuk berbahar ini untuk perlayar maritim sudah dimatikan oleh KPM. Nah kalau kita lihat jalur kita coba dari Yano, itu luas pelayaran. Sekarang tidak ada lagi. Orang di pulau-pulau mau asingnya mau jual kemana? Jauh. Kalau bawa perahu ke Singapura, ke Surabaya tidak bisa. Tidak diterima kapal perahu layar. Nah, kenapa negara tidak pikirkan bagaimana seperti kumpul pusat daerah diangkut? Malah sekarang ini Indonesia ini berada pada urutan tutup urutan terakhir dari negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki armada laut. Ya. Kita berbilang laut terluas, nonsense. Tidak berpikir. Perahu mana? Kapal-kapal mana ada? Tidak ada. Singapura yang pulau kecil itu nomor 1 di Asia Tenggara memiliki armada laut. Nah ini perlu kita pikir. Dalam pelayaran yang kita gambarkan, kita bisa pikir bagaimana kita bisa membangun kembali tradisi bahar. Tadi saya setuju. Jadi jangan kita bikin jembatan. Tradisi bahar kita lihat. Pelayaran kita hilang. Dan itu membuat tidak ada lagi aktivitas lain. Sekarang semua orang yang berhidup dalam dunia bahar itu ya sekarang secara umum menangkap kategori golongan miskin ya, jadi masyarakat pesisir dan sebagainya. Ini dilema karena ya dulu kaya, tapi kayanya juga macam-macam gini. Orang Sulawesi misalnya ya, dia kalau ke Lombok untung sekali. Orang Lombok itu tidak menghargai emas, dia hanya menghargai tembaga hitam. Orang di Sulawesi Selatan tidak suka tembaga hitam. Dia malah tembaga hitam ke Pulau Lombok, dia tukar dengan emas, pulang kaya. Nah, itu karena kondisi perdagangan yang tidak macam-macam itu. Jadi Lombok kan dulu orang tidak pakai. Misalnya ke wilayah Sulawesi Tengah, dia hanya butuh perak untuk bikin giring-giring di kaki seperti tadi kita nonton. Tapi dia tidak butuh emas. Jadi kalau Anda berdagang ke sana, ya Anda untuk bisa dapat emas lebih banyak. Jadi perdagangan dulu memang membutuhkan orang pelaut, ya karena kondisi pasar kita juga beda-beda. Nah, dalam perkembangan awal sampai abad 18, enggak ada kemampuan manusia ketika itu yang memindahkan tanaman dari satu daerah ke daerah lain. Karena semua dengan kapal layar. Begitu kena air laut, mati. Tidak bisa. Jadi akhirnya mereka bilang produksi suatu daerah itu memang tetap tidak berubah. Itu sudah Tuhan ciptakan. Jadi Maluku untuk rempah-rempah, Timur untuk kainan, tidak lain. Nah, ketika awal abad ke-18 juga teh muncul. Yang mau pindahkan teh juga mati. Nah, begitu orang menemukan kapal api, sudah mulai bisa dipindahkan karena bisa terlindung dari gelora ombak. Nah, akhirnya di Jawa Barat sekarang kita tuh ada tempat menanam teh. Nah, Puncak itu penuh dengan teh. Padahal dulu teh itu hanya ada di Cina, tidak ada di mana-mana. Tapi abad 19 dipindah. Termasuk tembakau yang Bapak bilang itu. Tembakau itu kita ambil dari Virginia. Ya. Tapi sekarang pengekspor tembakau terbesar itu Indonesia. Dan yang paling mahal itu namanya Sumatera Cum Laut. Itu di pasar Bremen. Jadi kalau Anda ke Bremen, semua tembakau di sana tembakunya Indonesia. Ya, itu penting sekali sana. Jadi sana kita masih punya, tapi kalau di sini mulai larang tembakau ya repot. Karena di Bremen untuk cerutu itu Sumatera Cum Laut. Ya kalau Anda mau beli kotak cerutu yang Sumatera Cum Laut ya minta dulu, mungkin gaji 1 bulan tidak cukup. Itu karena nilainya betul-betul. Dan kalau merica ini macam-macam ya. Jadi lada itu bukan hanya merica. Kadang-kadang ada istilah lada hitam, bahkan biji apa namanya yang tanaman sekarang yang jadi dilarang, ganja. Dulu itu merupakan bahan yang sangat penting untuk masakan. Anda bawa di desa tidak akan ganja. Itu di Aceh dipakai. Nah, sekarang setelah orang tahu daunnya, ya nggak lagi berguna, tidak boleh tanam lagi. Padahal dulu memang daunnya tidak penting, yang penting bijinya. Ya, itu kalau masak daging aromanya juga bagus. Ya, daging pun cepat empuk dan itu populer. Nah itu juga masuk bagian dari rempah. Lada. Jadi ada lada hitam yang biasanya panjang-panjang itu dikeringkan. Ada juga yang biji seperti marica termasuk. Dan itu ada semua disebut lada. Ya. Tapi lada itu jadi umum sekali. Itu dalam perdagangan ketiga itu yang menjadi penting karena dia menghangatkan tubuh. Karena sekarang kalau Anda di Eropa kalau makan apa-apa ada alat untuk bikin hancur tuh marica, ya makan enak itu. Nah itu. Dan itu baru belakangan sekali. Jadi kalau kita bicara lagi misalnya candu. Candu itu bukan produk Indonesia.
candu itu dari India dan dikuasai oleh Inggris. Karena itu kita kenal juga ada perang candu di Cina, itu Inggris dan supaya ke sana. Tapi candu juga masuk ke Indonesia. Dan itu alat yang dipakai oleh Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan. Kenapa? Kalau orang sudah menghisap candu, dia ketagihan. Nah, pedagang candu itu dikuasai oleh Belanda dan dia punya ruangan. Jadi kalau raja sudah dikasih satu kotak candu, tinggal dia minta itu. Kalau dia melawan, terus saya kasih candu lagi, terus saya menyerah. Dia kasih candu selesai. Nah, itu candu alat politik dulu sebenarnya. Jadi Belanda itu kuasai. Makassar aja jadi pelabuhan bebas, itu candu tidak boleh jadi barang dagangan bebas. Tetap dimonopoli, karena itu alat yang dipakai untuk memaksa kerajaan-kerajaan. Setelah dia sudah isap candu, ya jangan harap dia mau beri isap candu, pasti minta. Karena itu ada gambaran yang orang Inggris ketika di Mamuju misalnya, dia bilang semua bangsa itu duduk dengan candu saja. Di bawah mereka tuh ada penenun-penenun kain sutra di bawah. Itu karena kalau sudah isap candu, jangan. Jadi sekarang kalau ganja aja kan dipakai bisa juga. Jadi semua orang kalau mau isap ganja harus lewat, tapi dulu ada rumah khusus. Saya tidak salah dari 2-3 tahun yang lalu ada rancangan bahwa ganja pun dibuat dengan model Belanda dulu. Jadi ada rumah khusus mana Anda mau isap datang ke sana. Tidak boleh di luar. Nah, itu dikontrol oleh pemerintah dulu. Belanda juga begitu. Candu termasuk itu dikontrol oleh pemerintah. Ya? Jadi candu itu bukan produksi kita, itu ada dari Batman, ada dari macam-macam, itu datang ke Indonesia semua. Dan itu dikontrol oleh pemerintah langsung. Jadi dia punya rumah penghisap candu. Ya kalau Anda lihat gambarnya dengan pipa yang panjang menghisap, waduh. Tapi semua orang senang. Dan kebanyakan orang Cina paling senang. Karena di Cina sampai mengimpor candu yang besar dari Inggris, lahirlah apa yang kita sebut dengan perang candu di Cina karena masalah candu. Tapi orang Cina bilang perampok karena dia pakai tinju. Ya. Nah, orang Inggris gara-gara candu karena dilarang impor candu. Ya, akhirnya apa? Hong Kong itu dikontrak untuk 75 tahun yang belakang sudah diserahkan pada Cina. Jadi candu itu belakangan sekali. Dari candu bukan lebih awal, tapi dia bukan produksi Indonesia, dia ada produk India, yaitu dan dikuasai oleh Inggris. Dan itu Inggris juga pakai. Hanya Inggris tidak bisa masuk ke pelabuhan lain karena Belanda hanya izin ke Batavia. Nah, dan tapi dalam banyak hal, kalau Bapak baca buku saya, itu Belanda itu suka janji, tapi paling suka mengingkari. Machiavelli betul-betul. Nah, itu sudah janji dengan Inggris, tapi sudah itu batal. Nah, itu Belanda. Dan ketika saya tulis itu orang Belanda juga tahu, tapi dia bilang benar. Karena itu memang kenyataan dari dokumen yang ada begitu. Dia sudah janji dan sebagainya. Nah, Indonesia saya sebenarnya kalau kita pikir, baru secara rumus internasional itu ada perjanjian antara Inggris dan Belanda, pertukaran wilayah dan sebagainya. Itu London Contract, Traktat London 1824. Kan dulu wilayah Indonesia ini banyak yang bebas. Tapi dengan Traktat London itu, walaupun Belanda secara de facto tidak kuasai, tapi dalam perjanjian yang Belanda itu wilayah di sebelah timur Malaysia, dunia Melayu itu adalah milik Belanda. Tapi akhirnya Inggris juga langgar karena ada James Cook ambil Sarawak. Tapi dia tidak ambil, tidak rebut namanya. Dia berikan ganti rugi sama dengan Raffles. Ya, karena kan country trader itu kaya, ya. Karena dia dapat izin untuk memasarkan produksi industri dan dapat subsidi dari pemerintah juga kaya sekali. Raffles itu kaya raya. Dia bisa berikan ganti rugi untuk kuasai Singapura, itu luar biasa itu. Nah, jadi tembakau, candu, kalau merica memang banyak, tapi kalau yang saya tahu itu yang penghasil merica lada itu Aceh termasuk dan Kalimantan. Kalimantan itu Aceh. Ya, jadi kalau di luar saya tidak mau bicara tadi Pak Tinggi sudah bilang Malabar juga punya cengkeh sebenarnya. Dan itu menjadi pesaing dengan Maluku karena cengkeh di Malabar itu lebih bagus katanya daripada cengkeh di Zanzibar. Zanzibar juga Zanzibar itu juga bagus. Nah, itu dahulu kan orang tidak tahu. Ya, sama dengan kayu cendana orang yang pikir di timur. Padahal di Fiji itu juga banyak kayu cendana. Ya. Tapi orang belum berlayar ke sana, hanya di timur aja. Gitu. Tapi pemindahan tanaman-tanaman itu sangat sulit pada perdagangan abad 14 sampai abad ke-19. Dan kapal api boleh masuk itu pada awal-awal paruh ketiga. Karena kapal api yang pertama di Asia Tenggara itu sebenarnya dibuat di Indonesia. Ya, di Lasem, di Jawa sini Lasem, itu diberi nama Van der Capellen. Dan itu dicatat oleh Singapura, dicatat oleh macam-macam. Tapi sekarang jangan harap pada kapal yang kita buat, paling-paling perahu aja ya. Nah, saya nggak. Padahal Asia Tenggara yang punya kapal pertama itu Lasem.
asam ini dibangun oleh, tapi mesin-mesinnya datang oleh pedagang Inggris. Bodinya itu dibuat, jadi masih dari kayu memang, tapi sudah dipakai. Nanti dicatat banyak. Singapura pernah catat berapa tahun gitu, kembali lagi ke Hindia Belanda. Itu penting sekali. Jadi ya kalau kita lihat dari perkembangan perdagangan saja, kita sudah ada fokus-fokus yang saya bilang, ada sumber-sumber yang penting dalam menangani produk-produk dalam negeri. Sekarang ini kalau kita mau hitung, dulu kalau Singapura maju yang produksi laut, teripang, agar-agar, kerang dan sebagainya, sekarang mati. Pulau-pulau yang menghasilkan agar-agar, kerang nggak ada harganya lagi. Dan sekarang yang menggunakan kerang aja Surabaya. Kalau Anda mau makan sup teripang, ya hanya ada di Surabaya, ada tempat lain. Jadi ya walaupun di Buton itu ada pemeliharaan teripang, tapi jalurnya ke Surabaya. Nah, Anda mau bawa dengan apa? Bawa dengan perahu tidak bisa mendarat di Surabaya, karena Surabaya hanya bisa kapal api. Pada dahulu di masa-masa abad 19 itu kita punya pelabuhan kapal api dan pelabuhan rakyat, pelabuhan perahu. Sekarang pemerintah tidak pernah pikir pelabuhan perahu. Tapi juga pelabuhan kapal api itu juga setengah-setengah hati. Ya, pernah Pelindo Makassar protes. Dia sudah berikan status pelabuhan samudra. Tidak boleh impor produksi dari luar langsung ke Makassar. Jadi kenapa kita diberi status pelabuhan samudra? Ya, karena nanti akan ada perubahan. Karena seperti Belanda pun begitu. Ada pelabuhan transito. Saya juga mau masih ulangi yang dibilang Pak Nunus dan Pak Helmi, karena kan kami bertiga berapa tahun ya, terutama tentang Cirebon itu, dan waktu Hatcher muncul kembali, yang untung sempat diusir. Sebenarnya saya pernah diminta hitung berapa kapal garam yang mungkin ada di Indonesia yang ada gunanya. Berdasarkan data-data VOC dihitung untuk sampai tahun 1800 lah. Itu tidak lebih 250 buah kapal yang bisa kita selamatkan, yang ada isinya. Yang lain-lain itu hancur, diselamatkan, tenggelam terlalu dalam, tidak bisa diangkat dan seterusnya. Dan saya ingat kapan dibuat itu penelitian sama si Niki di Selat Pelasa. Di situ mereka dapat 27 kapal melalui side-scan sonar, alat-alat modern. Dari 27 kapal itu cuma satu yang tidak kena tangan orang. Yang lain-lain sudah hancur habis, tidak ada lagi isinya. 27 kapal, salah satu kapal tank setahu saya ingatkan, dari papan-papan kelihatannya kapal Arab. Ya, hilang. Dan itu kan Menunus memang benar. Ini bagaimana ya? Sepertinya kurang minat juga para arkeolog untuk meneliti yang seperti itu. Kapal Cirebon itu menghasilkan yang tercatat 150.000 lebih artefak. Itu ditambah lagi 200 sekian banyak ribu pecahan. Dengan siapa tahu berapa puluhan ribu, ratusan ribu artefak lagi yang tidak sempat diangkat. Untuk menelitinya kita pernah hitung ada tim 30-40 mahasiswa, masing-masing tim berdua, masing-masing satu komputer, mungkin setahun tidak selesai itu. Tapi kami tidak dapat 30 mahasiswa. Bahkan mau bawa mahasiswa ke sana, dihantam lagi panas BMKT karena tidak boleh ada izin, tidak ada apa-apa. Waktu kami usahakan bawa mahasiswa masuk di pengangkatan yang lain, Pak Helmi dukung. Tapi BMKT-nya bagaimana? Akhirnya Pak Helmi bilang, mari kita ambil saja dari UI, kita kasih tahu ke mahasiswa saja. Mahasiswa datang, ada 17-an kan, 20. Mereka memang mau. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi, karena diangkat oleh misalnya si Hatcher yang akhirnya Geldermalsen dibom supaya tidak bisa lagi ada orang ke sana, dia ngebom habis kapal yang ada di bawah. Atau, dan jangan lupa dari 27 itu Hatcher tidak ada tangannya di situ. Yang paling banyak dicuri itu oleh orang Indonesia sendiri. Ya macam-macam, coba tanya di Belitung. Kita ada salah satu mantan menteri dari Belitung yang rumahnya penuh dengan keramik angkatan dari bawah laut. Ya kan?
Pak Nunus tidak mau bilang siapa yang nelpon, tapi kami semua ada gambaran siapa-siapa gitu. Mau kita undang ke sini tapi nggak mau. Ya saya lihat. Tapi itu orangnya mungkin masih agak baik, ya barangnya masih ada kan. Tapi di situ pun barangnya masih ada, atau itu Intan barangnya masih ada di sini. Kapal Intan itu ditukar dengan tank dan seterusnya. Mahasiswa pun yang mau menelitinya tidak ada. Tak ada, saya tidak tahu bagaimana cari izin. Waktu mau bawa mahasiswa ke sana, ya yang saya ceritakan tadi, izinnya secara lisan saja saya dapat. Izin resminya tidak pernah. Sementara yang menjadi harta karunnya itu bukan keramiknya, bukan batang emasnya. Harta karunnya itu cerita itu kapal. Kapal itu tenggelam pada suatu saat. Itu sepertinya rumah kamar ini penuh dengan kita semua ditenggelamkan oleh lahar dari Merapi. Itu menjadi semacam Pompeii, suatu semacam rekaman sesaat ini. 2000 tahun berikutnya orang datang, lihat, oh ini ada orang bawa komputer, apa isinya? Kan bukan emasnya, mungkin saya yang ada di dalam kantongku. Yang menjadi penting ini informasinya, supaya mereka bisa teruskan ke anak cucu mereka. Sama hanya dengan kapal-kapal itu. Saya ingat di kapal Cirebon juga ada satu hal yang lucu, itu ada anting-anting dari emas kecil masuk ke dalam botol. Kami semua lihat, kok bisa? Jawabannya sampai sekarang belum ada, tapi suatu ada. Itu suatu rahasia kecil, apakah dicuri orang, dimasukkan ke botol supaya dia bisa bawa pulang? Ada satu hal yang lain, di dalam kapal terdapat semua alat milik seorang pendeta Buddha di dalam kapal, di satu tempat. Tulangnya ya tidak ada lagi, mungkin sudah habis dimakan ikan. Tapi pendeta itu kelihatannya sembunyi di dalam waktu kapal tenggelam. Mungkin dia tinggalkan barang-barangnya, mungkin tinggalkan kepercayaannya, kita tidak tahu. Tapi soal cerita yang ada di situ yang sangat menarik, yang bisa ya menarik Anda juga ya. Sebenarnya bukan harga ruh. Cerita-cerita itulah yang harta karunnya, bukan emasnya, bukan keramiknya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Concern terutama bukan karena emas dan harta karun lainnya. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya pada waktu di Korea. Jadi di sana ada satu kapal tenggelam yang kemudian dinamakan kapal Sinan. Dan kapal itu berasal dari sekitar abad ke-13 ya, kalau di Jawa waktu itu ya masa kerajaan Majapahit atau sebelum Majapahit, Singasari. Nah ternyata kapal Sinan yang tenggelam di pantai laut Korea itu, Korea Selatan, di dekat Mokpo, itu ternyata juga membawa komoditi yang berasal dari, diperkirakan dari Nusantara juga, karena itu ada lada hitam yang masih bisa diangkat dan masih relatif utuh. Kemudian juga ada kayu cendana yang akan diangkat ke Jepang, ceritanya begitu. Dan beberapa komoditi yang lain. Dan yang menarik adalah bahwa kapal itu bisa diangkat keluar. Kira-kira panjangnya kurang lebih 40 meter. Nah, bagian-bagian yang hilang kemudian disulam dengan kayu-kayu yang berasal dari zaman sekarang ini, sehingga kemudian para pengunjung itu sudah ditaruh di museum, sehingga para pengunjung itu bisa menikmati bentuk kapal yang asli. Ada yang betul-betul kayunya asli, ada yang bagian yang disulam. Nah pada waktu itu saya terobsesi bagaimana Indonesia yang sejak dulu mengklaim sebagai negara bahari, tetapi kita sepertinya belum punya prototipe kapal Nusantara yang betul-betul itu hasil penggalian misalnya dari arkeologi bawah laut. Sebenarnya dulu saya mengharapkan Pak Helmi ini punya karya besar seperti itu nih. Tapi Mawin nggak mengadili Pak, sudah pensiun nanti kasihan. Nggak ada program seperti itu dalam rangka untuk ya membangun image, untuk sebagai media pendidikan, bahwa kalau kita bicara tentang nenek moyang kita itu juga ada buktinya gitu loh.
Nah itu, jadi itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sama Pak, jadi sama-sama dengan Mas Bonda. Itu 3 hari, 4 hari yang lalu, itu Ian Barnett itu meluncurkan satu buku yang baru terbit, namanya Spice Island. Itu kebetulan di Borobudur Writers Festival. Nah yang menarik adalah ketika itu ditanyakan oleh seorang Granada, Spice Island itu mana? Bagi kita, biasanya Spice Island itu adalah Maluku kan? Ternyata Spice Island sekarang itu tidak merujuk ke Maluku, tetapi merujuk ke Granada. Jadi sebenarnya kalau di dalam imajinasi para penulis, kemudian travelers tentang ini, Spice Island itu sudah Granada sebenarnya. Dan Ian Barnett menjawab menarik, bahwa memang ada pertarungan pada saat itu tentang perebutan istilah tentang Spice Island ini. Jadi abad ke-17, abad ke-18 saya kira, itu ada pencurian lada yang terjadi oleh Inggris di tanamannya. Itu bisa berhasil diselundupkan dan kemudian ditanam di Granada. Dan sekarang Granada adalah pala terbaik di dunia. Jadi bukanan. Begitu juga cengkeh. Kemudian di Lautan Karibia. Jadi yang disebut dengan Spice Island sekarang ini adalah Granada dan Karibia sebenarnya. Sedangkan Spice Island versi kita adalah Spice Island abad ke-17. Yang seperti Anda katakan tadi itu memang benar. Dan yang menarik adalah harus ada upaya-upaya untuk mengembalikan ini sebenarnya. Kalau misalnya sekarang ini misalnya mutu dari cengkeh, pala kita itu, dan kalau perdagangan sebenarnya dikuasai oleh India, bukan dikuasai oleh Indonesia. Jadi cukup lama sebenarnya tetap terkonsentrasi di India, sekarang dulu di Goa, kemudian dari India dan kemudian dikembangkan dan seolah-olah rempah-rempah itu ada di kawasan India itu. Nah menarik misalnya juga cara untuk melawan ini oleh seorang ahli kuliner yang Barnett yang ahli juga tentang spice. Dia katakan memang harus ada upaya dari pemerintah atau masyarakat Indonesia untuk mengembalikan lagi kejayaan ini dengan cara mulai dari penanaman, pembibitan, kemudian pasca panen, kemudian ini yang merombak secara seluruh tradisi spice ini. Jadi nggak cukup lagi kita melihat sejarah untuk itu, tapi justru yang masa kininya. Nah kaitannya itu saya tertarik dengan Pak Helmi dan Pak Bilawa ya. Mungkin perlu kita membuat satu ini, kalau memang sudah tidak ada arkeologi bawah air, dari Pak Nurus juga katakan, harus ada tindakan yang dilakukan. Saya ingat pada tahun 89 dulu dengan Mas Sardono, kita ingin membuat kapal budaya. Dan kemudian sudah diajukan waktu itu Bu Edi Setiawati, juga Pak Nurus juga ada di sana. Tapi memang pernah masuk jadi proses ini. Jadi taman budaya itu dalam bentuk kapal, gitu, jadi keliling gitu. Tetapi sulit juga karena angkatan laut ketika itu, dan ternyata banyak seniman yang mabok di kapal. Jadi ini yang buat jadi semua ideal dan ada respons sebenarnya dari respons dari Departemen Pendidikan pada saat itu dan cukup ada, tapi kemudian ini yang menjadi cikal bakal dari pelayanan lawatan budaya itu kemudian yang sekarang selalu dilakukan. Tapi tidak seperti maksud apa yang ada. Nah, usul saya karena ini sudah mudah-mudahan forum ini itu betul-betul ada yang konkret kita bisa lakukan. Karena sudah ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Pertama, Perni sekarang sebenarnya bangkrut. Dan beberapa kapalnya itu tidak terlalu ini karena dirubah jadi kapal penumpang karena luar biasanya pesawat gitu. Sekarang Perni menjadi kapal barang, kapal penumpang. Padahal strukturnya dulu adalah untuk kapal penumpang, sekarang menjadi kapal barang. Nah kita usulkan waktu itu kasih aja satu Perni, dan itu menjadi IMAN saya sebut, Institut Maritim Nusantara. Jadi di situ ada pelajaran arkeologi bawah air, Pak Andilawa tadi, itu satu pendidikan yang post graduate mungkin bisa dilakukan di sana. Ada penelitian, ada ini, dan yang lebih penting lagi sebenarnya ada proses pertahanan budaya. Anda ingat karena kapal sekarang digunakan sebagai weapon of cultural conflict. Anda lihat waktu dulu ide-ide dengan Mas Sardono waktu itu kita sama-sama karena teringat ketika Timur Timur, Anda ingat waktu itu ada kapal dari seluruh dunia, ada satu kapal, kemudian dia masuk ke perairan Timur Timur itu dan kemudian
menentang ini. Ini hampir sama yang digunakan ketika berbagai dunia kapal yang masuk ke perairan di Islam waktu itu, yang orang Indonesia juga secara dramatis itu diadukan. Nah, kapal digunakan untuk itu. Nah, bayangan saya, kapal ini juga nanti akan berfungsi memang untuk konflik resolution dari berbagai terjadi. Saya kira tahap ini sudah sangat mungkin dan mendesak dan kuat dan ada peluang untuk itu. Saya kira nanti dari Borobudur Writers Festival ini kita bisa membuat satu rekomendasi tentang ini. Saya kira tinggal didorong sedikit, semua pihak akan betul-betul ada. Siapa tahu nanti lanjutan dari festival ini bukan Borobudurnya, tapi maritimnya itu kita akan festival di atas laut. Terima kasih. Silakan dijawab. Ada 3 penanya. Ini memang kemudian problemnya tidak hanya berkaitan dengan data sejarah. Saya kira lebih jauh dari itu, dan tadi Pak Helmi dan Pak Nunus sudah membahas dengan baik. Saya kira problemnya ini ternyata menyentuh berbagai macam sektor. Jadi saya kira penanganannya juga tidak bisa hanya dari satu aspek saja. Saya kira harus melibatkan berbagai macam pihak. Karena tadi saya dengar cerita dari Pak Helmi bahwa ketika Michael Hatcher melakukan 3 bulan eksplorasi laut untuk mengangkat harta karun, tapi angkatan laut diam saja, itu sudah satu masalah besar sebenarnya. Dan itu dulu harus kita selesaikan sebelum kita bicara lebih jauh. Karena kalau enggak, percuma saja kita ngomong sampai berbusa-busa, tapi ada bagian-bagian di dalam Indonesia ini yang tidak mendukung gitu ya. Itu satu hal. Terus kemudian masalah apa yang dikatakan tadi oleh Mas Taufik Razan tentang yang berat yang mengatakan bahwa pulau rempah-rempah ini sekarang sudah bergeser. Memang betul, dulu itu ada berbagai upaya dari pihak VOC untuk menegakkan monopoli perdagangan dengan berbagai cara. Dan salah satunya itu melalui pelayaran hongi. Jadi pelayaran hongi itu yang tadi belum saya singgung, tapi ada gambarnya. Itu memang digunakan sebetulnya agar perdagangan cengkeh itu betul-betul terpusat di Maluku, gitu ya. Tapi kemudian memang ada berbagai upaya supaya cengkeh ini kan harganya tinggi sekali karena dikuasai oleh VOC sepanjang abad ke-17 dari berbagai pihak. Itu orang Perancis kalau nggak salah, namanya siapa, Poivre atau siapa. Itu yang kemudian menyelundupkan bibit cengkeh itu ke Granada dan di sana ditanam, dan kemudian itu ternyata cocok dengan lahan di sana sehingga harga cengkeh di pasaran dunia itu hancur. Dan sampai hari ini kita mengetahui bahwa cengkeh, pala, dan juga lada itu bukan lagi komoditi unggulan. Dan itu menjelaskan kenapa rempah-rempah itu hanya menjadi komoditi unggulan di abad-abad sebelum abad ke-18. Karena setelah abad ke-18 itu sudah diproduksi besar-besar. Jadi di mana-mana itu dihasilkan ya, terutama dari Granada ini. Dan ini yang menjadi penjelasan kenapa kemudian beralih itu komoditi unggulannya di abad ke-19. Kita tidak lagi memprimadonnakan rempah-rempah, tapi komoditi-komoditi lain yang ketika itu permintaannya tinggi di pasaran dunia seperti kopi, gula yang berasal dari tebu, dan komoditi-komoditi yang lain. Itu perubahan pola produksi di abad ke-19. Jadi memang ini bagian dari sejarah. Kalau kita ingin mengembalikan rempah-rempah agak sulit ya ke masa kejayaan seperti di abad ke-17 dan ke-18. Karena periode itu saya kira sudah berlalu. Tetapi memang sudah menjadi satu catatan sejarah. Memang pulau penghasil rempah-rempah yang sesungguhnya itu memang hanya di Maluku dan Banda itu. Lada memang diproduksi di India, tetapi lebih berhasil kemudian diproduksi di Sumatera dan Banten, bagian dari Banten. Jadi kalau kita ingin mengembalikan tentang kejayaan rempah-rempah, saya khawatir agak sulit gitu ya, karena ini memang bagian dari sejarah. Dan sekarang komoditi unggulan itu sudah berubah. Secara pasar itu sekarang sudah berubah. Sekarang mungkin yang menjadi komoditi unggulan adalah minyak, misalnya minyak bumi, gitu ya. Dan itu saya kira sudah sama sekali bukan Indonesia lagi. Jadi kalau kita bicara tentang rempah-rempah, memang kita harus bicara sejarah. Ya, dan ide tadi tentang bagaimana kalau kita membuat satu kapal budaya yang kemudian berlayar menyelesaikan berbagai macam konflik di Indonesia, tempat untuk kita berbicara ketika resolusi, itu ide yang saya kira bagus sekali, dan mungkin itu salah satu yang bisa direkomendasikan oleh kegiatan kita ini
untuk tindakan konkret gitu, Bu Yon. Dilanjutkan kalau disetujui oleh forum ini. Iya. Terima kasih Pak Tulis. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Host penelitian kapal Cirebon itu ternyata dari hasil penelitian kayu ya, diperkirakan kapal itu justru kapal Nusantara di kapal kita ya, host ya, yang berlayar ke Cina dalam berdagang, dan dia membawa barang-barang yang nilainya tinggi, termasuk keramik-keramik dari dinasti 5 dinasti ya, dinasti 5 yang sangat langka di dunia. Jadi ini satu hal yang menarik karena kita sempat meneliti kapal, pecahan-pecahan dari kapal tersebut. Michael Hatcher 2010 datang lagi ke Indonesia, bayangkan, dan dipakai. Pak Nunus tadi dikatakan ditelepon 4 kali. Saya didatangi 3 jenderal, Pak. 3 jenderal membacking Michael Hatcher. Saya nggak usah sebutkan. Jadi dia ingin mengangkat kapal tenggelam di Subang memakai Michael Hatcher. Ternyata sebelum diminta izin, Michael Hatcher sudah kerja. Malah dengan berani di internet sudah menawarkan barang-barang yang dari Subang ini untuk dilelang, dijual. Dengan dia lihat Michael Hatcher, melihatkan sendiri ini barang hasil pengangkatan, terang-terangan, dan dia memakai plat nomor tentara TNI mobilnya, bukan main, fotonya di internet. Akhirnya saya kerjasama dengan Barreskrim, Michael Hatcher dicekal, dan saya suruh tangkap. Ternyata dia udah kabur keluar, apartemennya didatangi oleh Barreskrim. Nah, lucunya pada waktu itu kita bentuk satu tim, Barreskrim di depan, saya membackup dari segi akademik arkeologinya dan kelautan dari segi lokus. Di berjalannya waktu kita rapat lagi, ternyata Barreskrim mundur, Pak Helmi yang di depan. Loh, saya bilang, Anda aja pakai senjata kok malah mundur, malah saya yang di depan gitu. Tapi ya oke, karena memang adalah masalah ini, masalah keilmuan, ya itu tadi, saya tangkap Michael Hatcher. Tapi ternyata sudah apartemennya sudah terlanjur kosong dan dia sudah lari keluar. Dan kita tangkal sampai sekarang tidak boleh masuk Indonesia lagi. Pak Singgi, nah ini saya sudah katakan tadi, high cost Pak. Satu eksplorasi itu membutuhkan 10 miliar. Dana yang diberikan untuk direktorat saya hanya 1,5 M. Saya iri sebenarnya Pak Singgi. Saya pernah diundang oleh sebuah museum maritim di Guangzhou, 4 jam perjalanan dari kota Guangzhou. Saya betul-betul kagum melihat museumnya, dan mereka sebenarnya menjual teknologi. Bagaimana mereka mengangkat sebuah kapal, yang diangkat itulah kapal dan situsnya. Jadi bukan hanya kapalnya, kapal tenggelam di laut, diangkat kapal, situs, dan airnya dengan teknologi canggih. Di airnya dibelah sampai ke situsnya, diangkat, kapal ada di atas, dimasukkan ke sebuah kontainer, dibawa ke museum. Itu yang kita lihat di museum sekarang, itu difilmkan, dan kita pertama datang itu dulu yang ditonjolkan. Koleksinya gak ada 1/1000-nya dari kita, tapi museum itu dikunjungi 7 juta pengunjung. 4 jam perjalanan dari Guangzhou, hanya satu-satunya perjalanan darat. Pertumbuhan kotanya luar biasa, ada 4 hotel bintang 5. Ini mimpi yang saya bawa, dan saya mendirikan sekarang museum maritim di Belitung. Kenapa di Belitung banyak ditentang orang? Kenapa Belitung itu adalah tempat lalu lalangnya kapal tenggelam. Dan nggak tahu, saya sudah berhenti, jadi ini baru mulai tahun ini dibangun museum jadi Bandar. Jadi belum monumental Pak Singgi, tapi saya sudah berusaha. Dan satu lagi, saya mendirikan museum kapal perang, dan
TNI AL sudah menyerahkan sebuah kapal, tapi baru bisa dipakai nanti 2015 karena masih ada operasional. Itu akan dijadikan kapal museum kapal perang untuk kita tempatkan kita sudah rapat-rapat dengan laut, nanti akan kita tempatkan di Ancol. Jadi kapal untuk kapal perang. Untuk peningkatan SDM, ya ini selama ini kita ngirim orang ke Filipina, ke Thailand. Kenapa kita tidak bisa? Akhirnya saya bikin program, kita harus bisa menyelenggarakan itu, workshop. Dan terselenggara tahun ini, sekarang sedang diselenggarakan di Makassar. Itu dari instruktur dari Australia, dari semacam. Dan tapi saya nggak diundang lagi untuk itu, karena saya sudah pensiun. Gitu. Sedang berlanjut dan saya ada di Toraja pada waktu itu. Jadi ya udah, jadi mudah-mudahan itu berlanjut terus. Nampaknya memang kalau orang pensiun ini memang asal nggak berguna lagi ya Pak Nunus, saya tahu dengan Pak Nunus. Tapi karya-karya monumental memang belum sempat saya hasilkan. Tapi dengan tadi yang saya katakan, arkeologi Abah Wahid sangat membutuhkan biaya tinggi. Itu belum menjadi skala prioritas pemerintah. Buktinya aja dia dihapuskan sekarang direktoratnya. Jangankan mau eksis. Punjul Harjo itu yang kita anggap adalah kapal Nusantara yang ini, yang biar ya sampai sekarang nggak tahu ujung pangkalnya, dan tiap tahun ada kita anggarkan, ya tapi anggarnya keluar 200 juta, 300 juta, mau diapain gitu loh, keluar dananya, tapi ya itu belum menjadi skala prioritas. Pak Singgi itu kira-kira, jadi memang saya sangat menyesal dengan waktu pendek, waktu di merger arkeologi bawah air, saya sudah bertahan karena digabungnya kembali kebudayaan ke pendidikan kan harus menghilangkan beberapa kementerian, menghilangkan direktorat. Dari 10 direktorat harus menjadi 5 direktorat. Jadi dulu 10 direktorat menangani bidang kebudayaan, kembali ke pendidikan, kebudayaan, hanya dapat jatah 5 direktorat, maka di merger di bawah air, Purbakala dan direktorat museum digabung menjadi satu, dan juga dengan yang lain. Nah di direktorat walaupun saya tetap ditunjuk sebagai direktur, tapi porsinya semakin lemah, semakin kecil. Dananya ya besar, tapi untuk bawah air tetap kecil, karena itu dianggap belum menjadikan skala prioritas. Mudah-mudahan museum maritim di Belitung ini memang jadi, karena saya kawal terus sebatas kemampuan saya. Kawal orang pensiun ini kan nggak punya lagi, tapi tetap saya berkehendak bahwa saya sebagai bangsa dalam tanda petik Pak maritim, tapi kita belum punya museum maritim, belum punya Pak. Pak Nunus banyak sekali contoh museum maritim yang ada di dunia. Pernah kita seminarkan ini loh, Korea punya ini, Jepang semua udah punya, Malaysia. Kita belum punya. Mudah-mudahan mimpi saya di Belitung ini bisa jadi nih, saya nggak tahu. Dan saya mendukung Pak Taufik, kapal budaya sangat-sangat memang dibutuhkan ya. Ya ini apa yang sekarang jadi program tahunan lawatan apa yang dari itu udah melenceng dari sebenarnya konsep awal dulu, memang mengundang para siswa teladan dari seluruh Indonesia, terus setiap tahun dibawa mengunjungi objek-objek arkeologi. Jadi ini lawatan arkeologi atau lawatan sejarah atau budaya, saya nggak tahu. Tapi konsepnya sudah menyimpang, saya rasa. Saya rasa cukup sekian mungkin tambahan saya, Pak. Tapi saya sebetulnya ingin menambahkan dari Pak Taufik tadi tentang kapal budaya tadi. Tidak hanya budaya maritim terutama dan teknologinya. Sebetulnya menurut saya sebagai saya bukan arkeolog, tetapi sebetulnya untuk peduli terhadap situs-situs bawah air ini sebetulnya bukan monopoli arkeolog. Saya sudah melihat di tempat saya di Bali. Saya tinggal di Bali. Dan di sana sebetulnya juga banyak kapal-kapal tenggelam, tetapi seperti contohnya Tulamben yang benar-benar dijaga oleh mereka
terakhir kami saya bekerja dengan teman-teman dari DKP untuk melakukan penelitian tentang untuk tingkat kerusakan di REK itu sendiri, karena REK itu memberi selain hanya nilai sejarah, juga memberi seperti peninggalan yang sumber ekonomi dari masyarakat itu sendiri, dan tidak hanya di Tulamben, di tempat lain seperti di Amet yang orang belum lihat itu ada nilai ekonominya. Sebetulnya teman-teman di Amet itu sudah melihat ada kapal tenggelam di situ, tetapi mereka menjaganya. Salah satunya juga dengan merahasiakannya, karena dia tahu ada apa. Dan begitu juga di Groga yang saya lihat. Kenapa itu? Karena budaya mereka tentang menghargai sejarah itu sudah ada, daripada yang hanya menganggap itu adalah benda yang bisa dimanfaatkan untuk nilai komersial. Itu aja. Kemudian juga mengenai kepedulian tentang pelestarian artefak bawah laut atau menjaga artefak bawah laut, teman-teman itu sebetulnya yang untuk pekerjaan ini tidak bisa lepas dari teknologi subsea atau bawah laut, seperti underwater akustik ataupun teknologi subsea penyelaman dan maksud saya akustik bawah laut itu itu teman-teman kami yang selama ini kerja di pengeboran minyak ataupun di perusahaan-perusahaan survei, itu sebetulnya mereka dengan senang hati membantu ataupun dimintain pertolongan ataupun memberikan masukan, tetapi mereka tidak tahu kemana dan siapa yang membutuhkan pertolongan itu, Pak. Itu aja.